rahimakumullah. Ulang lagi. Madu, racun. Enak pilihnya. Pilih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Nah ibu-ibu kalau suruh milih, milih di madu apa di racun? Ini pertanyaannya kayaknya ada yang salah itu. Diulang lagi dari susu dulu. Tangan kanan Jibril susu, di tangan kirinya khamar. Milih susu atau pilih khamar? Susu. Kalau di tangan kanan madu, di tangan kiri racun. Ibu-ibu milih di madu apa di racun? Enggak, dua-duanya. Saya pengen Bu Elit yang jawab gitu. Nanti bapak nggak denger gitu. Oh, diknya dibuang. Subhanallah. Jadi milih di madu makan mati, milih di racun mati. Kalau ibu-ibu mati duluan, bapak-bapak masih panjang umur, kawin lagi. Beda kalau perempuan ditinggal suami. Saya kelas 5 SD, SD Mekarjaya loh Bu. Saya ini satu letting sama Iip Repa RH, Yasin, Wal Quranul Hakim itu. Yasin, Satinnya, Tini, ayat Tini ente. Tini itu pernah saya dikejurnya, gara-gara saya nyanyi begini, Tintin belentin, manek bondol lalatina, ulah daek kasih titin, tetetetetetetet. Ujungnya itu yang gak enak, dikejar sama Titin. Itu yang ngajar si Yasin. Saya kan gak tahu, kan kasih tahu sama si Yasin ya, ngajarin saya kayak gituan. Subhanallah. Jadi kembali lagi, bapak saya itu ninggal saya masih kelas 5 SD. Pas tahun gempa Liwa ya Bu, tahun 9 berapa itu ya, 95 atau berapa itu, tahunan gempa Liwa pokoknya. Jadi kelas 5 SD 92 ya, tahun 92-an. Jadi bapak saya ninggal Uma Njande. Uma itu usianya kalau nggak salah masih 36 tahun. Jadi saya nanya, mak ngapa dek kalau bepupur? Naon ente bedakan? Kata Uma, aman bepupur cindei ge. Kalau cuma galak go aku. Oh, itu ternyata kalau ibu walaupun suami meninggal di usia muda, dia bertahan tidak akan kawin lagi demi anak. Tapi kalau bapak-bapak nggak tahan Bu, makanya Jema Batu Raja ada cerita, ada kakek-kakek umur 80 tahun, si Nini istrinya umur 75, si Nini ninggal duluan. Si kakek demam menggigil dalam kamar, demam menggigil kayak gitu, sama anak cucung diurus. Kata anaknya, bak nak pecel, enggak katanya. Bak nak bakso, enggak pula, enggak mau. Bak nak sate, enggak. Bak nak bebini lagi, saking aunya. Makanya Bu Oha panjang umur. Kalau Bu Oha nggak panjang umur, Pak Oha Pak Lurah, subhanallah, bisa nyari lagi. Balik lagi ibu-ibu rahimakumullah, enak milihnya, pilih yang tangan kanan susu, milih yang tangan kiri khamr. Nabi langsung pilih susu. Fakhtartul laban, aku pilih susu kata Nabi. Wa qala Jibril ikhtartal fitrah. Dalam bahasa yang lainnya, laqad asabtal haqq, pilihan kamu benar Muhammad, atau pilihan kamu fitrah, pilihan kamu tepat sekali. Nabi langsung nanya Jibril, seandainya saya salah pilih, milihnya khamar bukan susu, apa jadinya? Kata Jibril, seandainya engkau salah pilih Muhammad, yang engkau pilih adalah khamar, maka itu akan menjadi pertanda umatmu bakal teler semua, umatmu bakal mabok semua. Buktinya sekarang Bapak Ibu,
Nabi sudah jelas-jelas minum susu, masih banyak umat Islam yang teler. Nabi sudah jelas-jelas minum susu, masih banyak umat Islam yang mabok. Sekarang yang bahaya Bu, bukan cuman mabok-mabokan, bukan cuman teler-teleran, bukan cuman minuman keras. Yang membahayakan sekarang narkoba. Narkoba ini sudah merajalela. Pengguna narkoba sudah di mana-mana. Kemarin pas musim Maulid Nabi, saya ceramah di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Baru Pecahan Tulang Bawang. Di Mesuji itu Bapak Ibu ada beberapa kampung, beberapa desa pengguna narkobanya sampai 100%. Nenek-nenek saja pakai narkoba. Nenek-nenek kalah Bu yang di kota. Di kota mana ada nenek-nenek nyabu? Tapi di kampung, di Mesuji nenek-nenek nyabu. Memang kampungnya begitu. Depan rumah ada spanduk yang bertuliskan jual pelor senjata rakitan. Pelor dijual Bu, dipasarkan begitu. Ini di Mesuji. Polisi aja nggak berani menangkap, nggak berani masuk ke sana. Pergaulan bebas yang sudah sangat mengkhawatirkan. Pengguna narkoba ini sudah mencapai 7 juta jiwa. Pengguna narkoba ini, Ibu rahimakumullah, sudah lintas generasi. Mulai dari anak SD sampai perguruan tinggi. Di Mekarjaya ayah pengguna narkoba. Alhamdulillah nggak ada ya. Berarti kampung kita masih steril, masih bersih. Mudah-mudahan anak-anak kita terjaga pergaulannya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Sudah lintas generasi. Saya meruqyah Bu. Lanjut. Saya meruqyah anak kelas 5 SD. Umurnya 10 tahun. Saya tanya emaknya, Bu, anaknya kena apa? Anak saya kesambet gendruwo, Ustaz. Lo kok sampean tahu? Ini sudah diruqyah 10 kiai, 15 ustaz, cuman nggak mempan. Ini mah hebat atuh. 10 kiai, 15 ustaz meruqyah nggak mempan. Ini kata saya namanya jin zaman now. Jin milenial. Jin zaman now itu Bu, dibacakan Fatihah nggak mempan. Dibacakan ayat kursi, jinnya malah hafal. Ikut baca dia. Dibacakan Yasin, jinnya malah nantang. Apa kata jinnya? Saya nggak takut sama ustaz, saya takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Ada tukang jahit nggak di sini? Yang tukang jahit bertahanlah jadi tukang jahit. Karena jin lebih takut sama tukang jahit daripada sama kiai. Lebih takut sama tukang jahit daripada sama ustaz. Dipasang spanduknya permak jin segala jenis. Jadi jangan cuman jahit baju muslimat ya Bu ya, permak jin juga. Begitu saya ruqyah Bapak Ibu, anak kelas 5 SD ini memang tidak ada jinnya, memang tidak ada gendruwonya. Loh kok anak saya ongok-ongok Pak Ustaz? Bawa rumah sakit jiwa. Dibawa ke rumah sakit jiwa Bu, dicek oleh dokter psikiater spesialis penyakit jiwa, rujuk ke spesialis saraf rumah sakit Abdul Muluk. Apa kata dokter? Hancur sarafnya gara-gara kebanyakan ngelem ibon. Ganja tak terbeli, sabu apalagi ibon diembat. Hancur sarafnya, sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ini narkoba. Dan narkoba ini Bu sudah lintas profesi. Semua profesi sudah kena narkoba. Di Bandar Lampung ada lurah mimpin rapat sambil nyabu. Tapi namanya bukan OHA, bukan ya? Kalau memang OHA mas soleh atuh. Mimpin rapat sambil nyabu, digerebek Pak polisi, langsung dipenjara. Langsung dipecat oleh Pak Wali Kota. Camat memakai narkoba dari Lampung Utara digerebek gara-gara narkoba. Bupati di Sumatera Selatan ditangkap pakai narkoba, digerebek di rumahnya. Oknum anggota polisi, oknum ya Bu, pakai narkoba. Bahkan komandan di Palembang
digerebek, dia kabur, ditembak kena pantatnya, der. Untung buhitnya, Bu. Untung buhit. Jami ditembak kena buhitnya, langsung jebol pantatnya itu, hilang bahenolnya. Ya laki-laki soalnya. Begitu ditangkap, komandan sendiri yang nembak anak buah. Ya untung bukan pala yang ketembak. Komandannya jualan narkoba, kanit res narkoba. Oknum anggota polisi, jaksa tertangkap narkoba banyak. Hakim, Bu, tahun yang lalu di 2018, hakim pengadilan negeri Lampung Barat tertangkap make narkoba di Bandar Lampung. Hakim, kan hakim itu profesi paling tinggi, wakil Allah dalam menegakkan keadilan, dia yang pegang palu. Hakim pakai narkoba. Siapa lagi? Artis paling banyak masuk TV. Makanya benar kalau kata orang bijak, artis dibayar mahal tapi malah ngerusak moral bangsa. Guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Boleh berapa sekarang gajinya? Lalu ya, subhanallah. Apalagi guru zaman dulu ya. Setahu saya SDPS ini, SD 1 Mekarjaya yang sarjana dulu cuman Pak siapa? Pak Harno ya, Bu. Pak Harno dulu sampai segitunya, prihatin. Guru dibayar murah tapi alhamdulillah guru sekarang sudah dapat sertifikasi. Jadi selain aja gaji pokok, dapat tunjangan sertifikasi. Cuman kalau dibandingkan sama negara luar ya, Bu, di Norwegia. Norwegia itu di mana, Bu? Di Gendot? Oh, bukan, itu mah kebun kita ya. Norwegia itu pokoknya di sono pokoknya. Di Norwegia itu, Bu, kalau pakai rupiah gajinya, duit sono dirupiahkan, itu gaji guru SD di Norwegia 495 juta rupiah sebulan. SDN 1 Mekarjaya sama SD Masarikul Anwar digaji 450 juta sebulan, langsung beli Pajero. Yakin dah, pokoknya halaman sekolah penuh sama mobil guru-gurunya. 495 juta. Jadi di Indonesia ini belum seberapa, tangeh jauh bandingin sama gaji artis. Via Valen, tahu Via Valen? Via Valen itu nyanyi satu lagu, sayang nganti memutih rambutku, rak bakal luntur tresnoku pre. Nyanyi satu lagu itu, Bu, gajinya bayarannya 30 juta. Nyanyinya nggak nyampe 5 menit, 30 juta. Trio Macan, tahu Trio Macan? Yang nyanyi lagu Iwak Peyek Nasi Jagung, itu satu lagunya 30 juta, nyanyinya nggak nyampe 5 menit. Dewi Persik, satu lagu 30 juta, nyanyinya nggak nyampe 5 menit. Yang paling mahal, Bu, Agnes Monica. Orang nyebutnya Agnes Mo. Agnes Monica itu satu lagu 200 juta, nyanyinya nggak nyampe 5 menit. Satu lagu 200 juta. Nah saya, Bu, ceramah bengak-benguk ya, Bu ya. Udah hampir 1 jam coba ceramahnya ini. Ceramah bengak-benguk nggak segitunya. Tapi ya harus ikhlas ya, Bu. Begini pulang kampung, saya kasih tahu sama ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ngundang ke Mekarjaya ini saya sambil pulang, jadi bagus malahan. Tapi ingat, kalau saya nolak bukan nggak mau. Kalau sudah ada jadwal yang lain masuk, nggak mungkin dibatal, Bu. Kalau dibatalkan orang ngambek sama saya. Jadi saya mendahulukan yang duluan, walaupun dekat di situlah. Jadi seandainya pas nelpon nggak bisa, bukan nggak mau, tapi kan memang jadwalnya mepet. Kalau Ustadz ya kudu ikhlas, di amplopin alhamdulillah, enggak juga ya kebangetan lah. Guyon ya, Bu. Jangan diambil hati yang ini, jangan diambil hati.
Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, artis dibayar mahal tapi guru dibayar murah. Apalagi guru ngaji, nggak dapat sertifikasi, nggak dapat bayaran. Uma itu kan ngajar ngaji dari tahun 92 itu sampai sekarang. Pokoknya saya ingat dari bak meninggal, sepuh dari lumpuh Uma itu ngajar ngaji sampai sekarang. Subhanallah, umeh ya, nyebutnya di Talang umeh. Sampai sekarang ngajar ngaji. Tapi ya memang nggak minta bayaran. Yang penting anaknya nurut-nurut aja. Kalau di Bandar Lampung SPP TPA 10.000 sebulan. Itu pun 6 bulan nggak bayar-bayar. Tapi yang jelas ibu-ibu, yang penting anak-anaknya ngaji. Dan saya perlu ingatkan sama ibu-ibu semua, kalau bisa agar anaknya selamat dari pergaulan bebas, anaknya masukkan ke pesantren. Setuju gak kira-kira? Karena di sini banyak orang Sunda, biar cocok bahasanya mondok ke Jawa Barat. Oi, Jawa Barat itu Bu, gudangnya pesantren. Banyak ulama yang alim di sana, ahli kitab kuning, ilmu alat nahu sorok. Ngaji yang benar ya ke pesantren. Kalau ngajinya cuma lewat internet, sok hebat, Facebookan ke, YouTubean ke, nggak perlu mondok lagi, nggak perlu lagi ke pesantren, nggak perlu sekolah lagi. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti, kiainya Kiai Haji Google, ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Ya nggak bisa dong, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tiba-tiba laganya hijrah, pakai celana udah cingkrang. Anda nggak di sini cingkrang begini, celana cingkrang, jidatnya nanti kapalan. Saya perlu ingatkan Bu, walaupun jidatnya kapalan ya belum tentu hebat lah. Kalau semua orang lain salah, lah mencek orang Sunda, orang pang-pang mak cenah, nggak boleh kayak gitu. Kita nggak boleh merasa lebih baik dari orang lain, betul? Nggak boleh merasa lebih hebat dari orang lain, betul? Walaupun jidat nganti kapalan. Dan orang jidatnya hitam ada 5 macam. 1 karena rajin sujud, bagus. Mungkin kalau sujud 1 jam, 3 jam, wajar jidatnya hitam kapalan. Yang kedua, waktu sujud diurek-urek, iya hitam juga. Ibu-ibu kalau begitu seminggu aja udah hitam itu. Yang ketiga, kepentok tiang listrik, jeduk, benjol campur hitam. Yang keempat, diketok bininya pakai wajan karena ketahuan kawin lagi, nggak ngomong-ngomong. Yang kelima Bu, dibekam, sedot pakai bekam, hitam juga jidatnya. Artinya sekali lagi ingin saya ingatkan, ngaji ke pondok.